Oke, kembali lagi di YouTube yang keempatnya Pranrisweran ya guys. Oke, kali ini saya punya bintang tamu yang cukup fenomenal. Iya, dia mungkin adalah salah satu gemologis yang terbesar di Rawabening untuk sementara ini ya. Ya mungkin ada lawannya satu lah ya. Nah, tapi di Rawabening mungkin dia termasuk salah satu yang terbesar. Nah, saya perkenalkan sebelah kiri saya adalah Bapak Luis dari Login Lab. Selamat malam, kok. Iya. Luis, kenalin dirinya dong. Guys, perkenalkan nama saya Luis dari Login Lab di Rawabening, lantai 2 ya, sebelahnya GRI. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan kamu bergerak di laboratorium dan lulusan mana? Ya, sampai dan kapan sekolahnya dan kenapa punya minat untuk menjadi seorang gemologis? Oke. Kalau di dunia gemologi sih udah berarti udah 17 tahun lebih ya. Mantap. Untuk gemologikalnya tok itu 17 tahun lebih berarti karena berpindah-pindah ya. Awal dari Jakarta dulu 7 tahun 5 sampai 6 tahunan tapi private laboratory. Habis itu pindah ke Kalimantan di LPSB waktu itu kok di bawah pemerintahan. Oh, di LPSB lu. Ya, saya mengepalai di situ. Kebetulan dipercaya hampir 6-7 tahun. And then setelah itu di GRI. Di GRI, jadi GRI Jakarta, GRI Surabaya, GRI Kalimantan. Berarti walaupun Login adalah mungkin lab baru, tapi dokternya ternyata udah dokter lama. Ya. Ya, kenapa saya sebut dia sebagai gemologis terbesar ya? Memang karena kalian bisa lihat memang badannya tinggi gede, besar gitu kan. Gede. Dan salah satu ya di Rawabening ya salah satu yang tinggi besar ya dia. Gede. Gitu. Jalan jauh langsung kelihatan ya kayak gede Kenapa, soalnya. Luis, gue pengen tanya nih ya. Kenapa namanya Login? Eye catch aja kok. Oh, kenapa bukan Logout? Harusnya. Cuman yang kepikir waktu itu begitu. Jadi banyak kan yang fenomena laboratory name itu kan 3 huruf yang A B C C B A ya kan saya nggak mau, ya udahlah kita bikin satu yang beda tetapi masih correlate gitu aja. Oh, jadi lu bikin yang 2 huruf, dua kosakata. Ya, dan itu kan juga orang akan selalu ingat login, logout, login, logout. Bukannya lockdown ya. Kalau kita ingatnya zaman itu lockdown waktu itu ya lagi trennya kan ya. Gue pikir wah, ini kenapa ya, login? Bikin gitu ya? sesuatu yang berbeda aja, tetapi masih berkorelate ke situ. Iya. Jadi istilahnya kalian sudah periksa, kalian suka, dan kalian terkunci. Itu fenomenalnya. Login. Luis, Yes. selama ini kamu di pasaran laboratorium yang ada di Pasar Rawabening, ya, banyak yang sekarang ini sejak kamu buka laboratorium, batu permata apa yang paling kamu banyak? Maksudnya kamu banyak periksa batu permata luar negeri atau batu permata lokal? Tetap number 1 adalah is the big three. Tetap. The big three. Tetap. Ya, itu berarti safir, ruby, ya, dan emerald. Mau dia variannya dari the low quality sampai yang high quality, tetap dia mendominasi tetap. Cuman fenomenanya adalah karena login ini ada di Rawabening, which is itu adalah center stone-nya di ibu kota, luar biasa. Jadi banyak sekali batu-batu yang dari lokal itu pun juga Masuk. Yang dulunya kita tidak pernah sentuh, itu tersentuh semua. Masuk. Dan Gitu. memang laboratorium itu di pasar itu memang sangat dibutuhkan ya. Karena kenapa? Banyak orang yang berdagang pun mungkin mereka tidak paham tentang batu permata. Ya. Jadi mungkin mereka terkecoh saat membeli ya, terkecoh pada saat mencari gitu kan. Jadi mereka mengatakan ini adalah batu A dan dia percaya bawa pulang dan ditawarkan sebagai batu A. Nah, tapi dengan adanya laboratorium semuanya akan terverifikasi dengan lebih detail. Dan itu salah satu hal kenapa saya ingin terjunnya itu di Rawabening. Login itu kenapa saya buka di Rawabening karena itu juga. Karena jadi fenomena sekarang kan based on teknologi semua kok. Jadi kan yang online segala macam. Ya. Nah, saya hadir di situ, Login hadir di situ itu kan
ingin juga merambah pangsa pasar bawah supaya pangsa pasar bawah yang walaupun cuma 100.000, 200.000 tapi mereka secure. Ya, itu paling aman. Karena dalam mengkoleksi batu permata itu terbagi dua antara hobi dan investasi ya. Kalau namanya hobi, ya yang penting keren, nggak usah mahal gitu kan. Ya. Yang penting ramah di kantong. Gitu Tapi kan. yang penting kan natural dulu. Nah, itu yang paling penting. Itu nomor Natural satu. dan alami itu nomor satunya dulu gitu kan. Nah, tinggal masalahnya treatment A, treatment B, treatment C yang menentukan harga gitu kan. Betul. Nah, itu yang nanti dibantu oleh laboratorium sehingga para pembeli bisa membeli dengan rasa secure dan tidak kemahalan. Betul. Gitulah Karena intinya. dulu juga ada yang pernah tanya, lu kenapa di rawa bening dan lu kenapa angkanya segitu? Dia bilang, ya saya buka login itu kan dengan satu logo bahwa login itu murah tapi bukan murahan. Karena memang kita periksanya kan memang betul gitu. Jadi kita kasih garansi karena sekuritas itu juga harus ada di dua belah pihak. Ya. Penjual juga dapat secure-nya, pembeli pun juga dapat secure-nya. Lah di situ login hadirnya di situ kok. Nah, disitulah makanya bagusnya saya kenal login mulai dari buka sampai sekarang. Dan saya sudah coba dalam berbagai macam pemeriksaan. Memang pemeriksaan dia sesuai dengan apa yang saya perkirakan biasanya. Dan ya kalau kadang-kadang saya juga ada namanya kelolosan juga ada dan dibantu sama Luis sehingga segala sesuatunya bisa menjadi lebih secure terhadap para pembeli saya gitu kan. Nah, Luis, Yes. kita bicara ya fenomena Big Three, Big Three kan. Nah, sekarang banyak orang yang di dunia ini kan bukan di Indonesia aja, bahkan di dunia ya, cari ruby, safir, dan emerald. Nah, treatment apa aja sih sekarang yang untuk para starter, untuk para pemula yang layak boleh dibeli? Sebetulnya kalau kita ngomong yang mana yang boleh dibeli, kita basically pasti cari yang natural, untreated, Nah, itu number untreated. one, pasti. Tapi Itu kan pasti. mahal banget tuh. Exactly. Nah. Nanti kita akan ke situ. Lantas hit only. Hit only was the best option sekarang. Ya. Karena almost 90% it was heated. Ya, Jadi oke. kita cari yang 10%-nya susahnya harganya makanya segila itu. Kalau untuk kita di ruby dan sapphire, khususnya ruby untuk HA, jadi hit with residue, with borax dan lain sebagainya, itu saya rasa sekarang angkanya juga sudah luar biasa deh. Expensive. It's really expensive. Dan Kalau misalnya kita punya clarity-nya tingkat tinggi dengan warnanya 3 karat, dengan punya warnanya punya gelarnya itu luar 3 biasa gelar, juga kok. itu harganya udah hampir Itu- mencapai 500 juta loh. Itu luar biasa juga. Jadi sebetulnya treatment di sini tuh buat saya ya, khususnya nih, ada banyak fenomena gini kok. Kita ngomongin ruby dulu nih. Ada orang bilang, Pak Luis, HC itu jelek banget ya berarti. Saya ketawa loh, saya ketawa. Jeleknya di mana sih gituin? Wah itu kan isinya berarti fissure of lead glass dan lain sebagainya di dalam itu, dan ada yang sampai 50%, ada yang sampai 60%, bahkan ada yang bilang mengakui bahwa bahkan ada yang sampai up to 80%. Dia bilang gitu. Berarti kalau misalkan begitu, dia tanya ke saya nih, berarti bukan ruby dong kalau 80%. Let's say 70% Pak Luis, berarti bukan ruby dong. Saya tanya balik kok, dia bilang. Kalau you yang punya apartemen, and then isinya 1.000 orang, apartemennya masih atas nama kamu apa atas nama 1.000 orang? Nah, iya. Iya juga ya, masih atas namamu, karena hostnya masih si Ruby. Nah, sebenarnya untuk saat ini HC itu yang tren termodern itu udah bukan kaca lagi sih. Sebetulnya banyak, jadi banyak sekali kok. Jadi banyak sekali lead glass itu kan, kita ngomongin lead glass nih. Ya. Entah nanti ada yang bismuth, ada Ya. yang ini, ada yang ini, Nah, ada yang ini jadi, kan. salah satu tren yang terbaru ini saat ini, dan dia membuat kristal yang jauh lebih kuat dan tahan terhadap krom dan segala macam adalah bismuth. Ya. Dia mesusupi dengan sangat baik dan membuat batu itu menjadi semakin kristal. Sedangkan kaca itu dia punya kelemahannya, dia mudah tergores. Ya, dia mudah tergores gitu. Nah, jadi kalian bisa tahu bahwa teknologi sekarang terus berkembang. gitu kan. Nah, Berkembang terus kok. jadi ruby HC adalah ruby untuk starter dan pemula, dan dia cocok
dijadikan perhiasan di tangan dan memiliki durability yang tinggi juga karena Saya bilang begini kok. Saya bilang begini, sorry saya potong. Kenapa HC saya bilang? HC itu bukan jelek saya bilang. HC itu adalah substitute yang sangat bagus. oh iya, Saya bilang begitu. Karena apa? You bisa menikmati 5 sampai 10 karat the best color dengan kristal yang bagus, which is dengan dia punya treatment seperti itu. Hargamu berapa? wah Berbanding berapa? 0, sekian persen dari naturalnya. So it means it was good substitute. Dan Ya. tetap natural stone. dan di pasar Amerika, di pasarnya India terutama ya, dan di Eropa, HC itu masih diakui sebagai salah satu ruby natural yang menjadi salah satu pilihan dalam desain. Ya, karena bisa menyelaraskan warna, menyelaraskan bentuk, dan itu bagus kok. Lah, cuman jangan disalahartikan dengan yang composite loh. Oh beda. Ya, kalau composite beda karena kemarin dapat saya kok. Oh, yang Ada satu kasus orang bawa dan dia mau belinya banyak. Oh. Banyak banget. Dia bawa tuh satu plastik. Merah putih. Waduh. Oh, saya tahu. Setelah saya cek bla 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 bla, kita kasih penjelasan bahwa ini dari sekian pieces kita bikinkan satu saja. Jangan semuanya karena hasilnya pasti tidak sesuai yang Anda inginkan. Jadi kita juga kasih edukasi ke pemilik batu. Saya bilang ini composite, bla 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 bla. Kaget dia. Ya, memang ada sekarang lagi trennya kan yang putih di luarnya, merah di tengahnya. Ya, Nah, itu. yang kadang-kadang kita sebut adalah sebagai composite. Itu dia. Itu memang di Vietnam ditemukan banyak ruby rough yang ada putih merah, tapi itu ternyata adalah buatan manusia. Exactly. Dia resin, dia pakai resin dan bahan sebagainya lah. Yang pokoknya. kita nggak identify gimana cara menempelnya gitu kan. Nah, gitu ya. Gitu, memang begitu. Jadi Dan memang beda kok. Memang Nah. beda dengan HC. Untuk ini Emerald tetaplah masih sampai dengan detik ini sih tetap oiling still masih acceptable semua sih. Iya. Masih acceptable. Based on dari quality si batu itu sendiri. Jadi Ya. menurut saya pribadi, hemat saya pribadi adalah minor atau moderate ataupun insignificant tergantung dari bahan si batu itu sendiri. Ya. Jadi Kalau yang saya begitu. menentukan harga adalah kualitas bukan batunya. dari treatmentnya, tapi dari kualitas batunya Kualitas ya. batunya. Seberapa semerawutnya Exactly. inklusi di dalamnya Betul. itu akan menentukan dari nilai dari satu batunya si emerald itu kan. Ya. Betul. Jadi kalau batunya buluk, dia no oil dibandingkan dengan yang batunya kristal, tetapi moderate akan jauh lebih mahal yang kristal moderate. Itu sudah pasti. Nah, Luis, untuk batu hijau ya. Di dunia, menurut Luis, batu apa aja yang level pertama yang menjadi ketertarikan orang untuk membeli, level kedua dan level ketiga? Batu warna Hijau. best ya pasti emerald sudah. Nomor itu satu. udah the best Itu three ya. Udah pasti emerald. The second one green is. Ini agak sulit karena banyak. Ya. Dengan kualitas yang bagus banget. Pilihan saya adalah Saphorite. Saphorite, oke. Pilihan saya adalah Saphorite Garnet dengan kualitas dengan segala macam harganya beyond of it. Tinggi sekali harganya. Setelah itu apa lagi? Setelah itu kalau menurut saya hijau itu Jadeite nomor 2, nomor 3-nya baru Saphorite. Itu saya setuju. Kenapa? Sorry, saya geser nih. Jadeite itu nilainya lebih tinggi ya sekarang. Saya geser nih. Jadeite-nya nomor 2, nomor 3-nya Saphorite. Betul. Karena bagaimanapun juga Jadeite itu udah masuk dalam Balai Lelang Christie. Exactly. Jadi yang banyak diperjualkan Balai Lelang Christie dan Sotheby itu adalah emerald. Kemarin jutaan dolar. Oh, Yang terakhir Jadeite. itu. Ya, baru nanti Yang lainnya. lainnya di bawah. Itu gitu optional. kan. Kalau yang lainnya Optional. optional. Tapi Jadeite gila harganya. Istimewa Luis, itu. batu terbaik di Indonesia Batu yang terbaik. yang memiliki peluang untuk menerjang pasar internasional dan layak dikoleksi sekarang mumpung masih bayi. Indonesia ini full of resource loh. Mantap memang. Indonesia ini full of resource. Lu jangan ngomong ke gua batu nikel ya. Karena nikel, dia copper dan silicate, dia bisa jadi
bahan batu yang luar biasa. Contoh, mau tahu contohnya nggak? Apa ya? Bacan. Wah, mantap loh. Guys, bacan itu baru ditemukan dan dikenal sama kita itu kurang lebih 15 tahun yang lalu ya. Nah, jadi ini masih baby nih. Sedangkan batu ruby, emerald, safir itu udah ditemukan ribu tahun yang lalu dan udah dipakai oleh orang untuk mempercantik diri. Nah, si nikel ini yang banyak di Indonesia dan dicampur sama copper yang menghasilkan yang namanya batu bacan ini sebagai salah satu mineral di dalamnya, itu adalah batu yang terbaik Chrysocolla in Chalcedon di dunia. Benar nggak? Saat ini ya. Makanya saya bilang source-nya itu banyak sekali. Jadi kita ngomongin dulu ya, Ko ya. Kita ngomongin jenisnya dulu. Kecubung Indonesia banyak sekali karena Indonesia garis pantai. Ya, garis pantai. Silicate nomor 1 di dunia itu yang punya garis pantai terbesar. Ya. Indonesia paling besar. Semua varian of chalcedony, chalcedony ya. Jadi entah itu Garut, entah itu Bacan, itu kan chalcedony semua. Masih adakah peluang-peluang lain? Banyak sekali. Jadi ada ya, kemarin ada yang jedajit, ketemu juga di Indonesia. Nabire. Apakah ada ini opal, Wonogiri bagus. Kurang apa lagi Indonesia? Ini Indonesia banyak sekali loh. Diamond di Kalimantan ada, pearl di NTT ada. Ya. Itu udah terkenal di dunia itu. Pearl kita tuh sebagai South Sea Pearl yang udah cukup terkenal di dunia. Ya, kita kenalnya bukannya Pearl NTT, tapi di dunia ngomongnya South Sea Pearl. Even toh yang masuk ke dalam zona Colorstone Globe yang pada waktu itu saya sekolah di GIA, it was only pearl. Baru pearl doang nih yang masuk ke dalam peta batu dunia. Indonesia hanya masuk pearl doang. Karena memang pearl kita memang udah mendunia sih. Komoditas ekspor. Iya, memang sudah mendunia. Berjalannya waktu, memang yang jadi fenomena salah satunya adalah bacan. Memang itu fenomena itu. Menurut Luis, bacan tuh layak dikoleksi nggak sih? Layak dikoleksi atau tidak itu kan tidak subjektif. Ya kan, saya bilang kalau saya pribadi saya harus punya. Kenapa? Saya harus punya. Satu, one of the ini akan, kalau misalkan nanti ya, kalau kita nggak ngerti kan perkembangan zaman, perkembangan waktu ke depan, dan semua pada pemain batu ini akan membawa dan mendorong batu-batu Indonesia naik ke kelas dunia. So it's mean salah satunya bacan pasti akan naik. Oh pasti. So dengan seperti itu saya harus punya dong. Lu tahu peluang ya? Saya harus punya dulu dong, kan gitu. kita ngomongin nih, ini manusiawi kan. Saya harus punya di luar dari peluang, tetapi memang baca ini punya keindahan sendiri. Luis, lu lihat tangan gua nih, apa nih? Ya kalau ditanya ya kita nggak boleh jawab dong, kok masa kira-kira. Lihat dari mata. Arahnya ke situ, arahnya ke bacan. Ini adalah satu-satunya gerang bacan yang ada di Indonesia. Bagus banget nih. Ya. Bagus loh, ini bagus loh. Ini dari bahannya doko. Wow. Iya, itu satu wilayah itu banyak banget loh. Ada doko, Palamea, ada. Wah, banyak banget loh. Guys, ini bagus loh. Dan ini cuma ada satu-satunya di Indonesia. Dia dari bongkahan, bagus, dia ambil dengan warna yang sama, cuman karena bahannya kecil-kecil dipotong-potong, dia nggak bikin oval, dia bikin semua dengan dibikin jadi kotak-kotak, walaupun di Indonesia masih belum bisa bikin yang presisi sama ya. Tapi bagus loh ini sekristal ini jarang loh. Jarang sekali. Dengan warna bluish green seperti itu jarang sekali. Ya. Dan jarang ini sekali. Pada saat saya pakai ke luar negeri di pameran dan segala macam, orang-orangnya semua akan ngomong ini adalah jedajit. Jedajit kualitas apa ini seperti itu kan begitu. Bahkan salah satu dari bos Birma, dia sampai ngomong ini warna jet yang terunik, dia ngomong homat. Sekarang saya jelaskan bahwa ini adalah batu Indonesia yang terbaik, dan ini bukan jedajit tapi adalah Chrysocolla in Chalcedon. Dan dia juga seorang gemologis, dia bingung
Why? Chrysocolla ada di dalam Chalcedon katanya. Ya. Nah, inilah keunikan yang ada di Indonesia. Karena Chrysocolla adalah batu tersendiri yang memang diakui sebagai salah satu mineral, tapi belum diakui sebagai precious gem karena dia terlalu empuk. Ya. Nah, tapi dengan adanya Chrysocolla di dalam Chalcedon, itu yang membuat batu bacan itu masuk dalam kelas permata. Dan kita memiliki salah satu kelas permata yang terbaik di dunia nih, ya. Sampai saat ini ya, yang saya banyak periksa pun juga kualitas bagus-bagus. Nah, Bagus-bagus. Luis, Yes. apakah kamu pernah dengar bahwa batu bacan itu adalah batu hidup? Gini, in term of the batu hidup itu kan kalau kita ngomongnya secara gemological ya, kita secara gemological, Chrysocolla itu sendiri poros. Ya, Poros, hardness-nya rendah, 2,5 sampai 3,5. Dia punya chemical composition-nya itu apa ya istilahnya? rapuh. Iya, rapuh sekali. Begitu dia mixture dengan si kalsit nih, apakah dia punya kesempatan untuk berubah? Yes. Ya, Itu pertanyaannya terjawabnya karena si Chrysocolla-nya, bukan si Chalcedoninya. Jadi yang berubah adalah si Chrysocolla-nya. Mungkin banyak orang yang, "Wih, ini pertama kok ada hitam ya? Setelah sekian tahun gua pakai kok jadi hijau banget ya?" Ya, itulah peran si Chrysocolla-nya yang dia berubah karena suhu udaranya, karena lokasi dia di mana, kelembapannya, kekeringan di tempat dia. Itu sangat mempengaruhi sekali. perubahan ya. Ada perubahan. Yes, ada perubahan. Nah, kalau misalnya kita secara gemologi, kita sebagai orang-orang gemologis gitu ya, potensi bacan untuk bisa naik ke kancah dunia gimana, Chris? Harusnya ada kesempatan. Ada batu lain nggak yang di Indonesia yang memiliki masuk ke kancah dunia dan bisa menjadi salah satu yang terbaik di dunia? Seharusnya ada banyak. Apa gini? Banyak kok. Banyak sebetulnya. Yang bisa kita bantu untuk kita blow up ke luar negeri. Satu, kita karena gini, Indonesia ini kenapa tidak bisa keluar pop up sebesar negara-negara lain karena memang resource-nya kita nggak ada. Ya. Jadi kita resource-nya adalah human resource ya. Human resource yang tidak mengeksplor tempat-tempat tertentu, deposit itu untuk dieksploitasi. Itu satu. Yang kedua, teknologi. Kita bicara sumber daya, kita harus ada teknologinya. Terus yang ketiga, untuk membawa ke kancah dunia itu kan kita juga harus tahu seberapa banyak deposit yang kita punya. Karena itu adalah faktor terpenting. Ya. Begitu kita membuka suatu tambang, dia punya deposit mencukupi untuk demand yang tinggi yang bisa di blow up, itu akan jadi. Jadi memang banyak faktor yang membuat kita juga belum bisa membawa. Mudah-mudahan sih harusnya sih naik terus ya. Beberapa hal sih sudah kayak Bacan ini kan juga beberapa kali sudah masuk internasional. Oh, sebenarnya Bacan itu sudah masuk ke kancah Sudah. internasional, Korea, tapi diakui Cina, oleh Taiwan. Iya. Sebagai Blue batu Jet. mereka. Blue Jet. Tapi Nah. sayangnya diakui sebagai batu mereka. Ya. Walaupun ngambilnya di Indonesia. Tapi sekarang mereka orang-orang dari China dan dari segala macam, mereka udah tahu bahwa tidak ada sourcing Blue Jet di Taiwan. Ya. Sehingga mereka udah memberhentikan, dan tapi beberapa orang masih pegang Blue Jet ini dengan harga cukup tinggi loh. Karena memang keindahan satu Bacan itu, kalau yang udah jadi kristalnya, Bagus kok. wah, banget. itu seperti jet yang Seperti emerald. ekspensif. Oh, Seperti iya. emerald. Karena begitu dia kristal, luar biasa. Gini, Imperial Jade itu kan mahalnya nggak ketulungan tuh. Mahalnya banget. Karena mengacunya kan ke emerald. Ya. Begitu dia ada Jade yang kristal luar biasa hijaunya seperti emerald, Mahal banget. nggak ketulungan. Lah, apakah potensi itu tidak ada di Chrysocolla Incalciti? Apa tidak ada kemungkinan itu di Chrysopas? Ada. Begitu itu ada, ya harganya tingginya minta ampun pasti. Emang. Itu Kalau jadi memang- kan tolak ukurnya ke situ tuh semua. Semua tolak ukurnya akan pasti ada di Big Three. Spinel misalkan kita lihat. Spinel merahnya kalau bagusnya kayak ruby ya harganya kayak ruby. ya emang disebutnya balas ruby ya kan dari dulunya kan. Karena tolak ukurnya pasti ke Big Three terus kan kok. Itu. Oke, Luis. Ini banyak ya dari teman-teman saya, dari customer saya pada cerita gitu. Bisa nggak seorang gemologis
memeriksa batu tanpa bantuan peralatan? Oh, nggak ada, nggak boleh. Nggak boleh kok. Jadi itulah kenapa tadi pada waktu Koko tanya ke saya, ini batu apa nih? Di situ etik saya kok kayak seperti dokter. Dokter itu kan punya kode etik. Gemologi juga punya kode etik. Jadi hasil dari pertanyaan itu kan akan menjadi acuan kok. Jadi nggak boleh. Kalau hanya asumsi mungkin bisa, tapi untuk menjawab real nggak boleh. Jadi memang harus melalui standar pemeriksaan yang sedemikian. Di situ kalian mulai mengerti ya guys, bahwa dalam memeriksa batu permata itu nggak bisa cuma dengan mata dan loop aja. Nggak boleh. Nah, kita membutuhkan yang namanya salah satunya pengecekan refraktor index. Yes. Kita membutuhkan pengecekan yang namanya SG, berat jenis dan berat jenis kering dan berat jenis belah malam. Banyak sekali, banyak advance alat Kita yang ada harus namanya kita polariskop. Kita harus ngecek dalam spektrometer dan terakhir baru kita menentukan dengan yang namanya mikroskop. Apakah itu udah beres? Untuk sekarang ini belum. Kita bisa tambah lagi dengan UV VSTIR. Ya, kita bisa menambahkan. Masih banyak. Banyak banget ya. Masih banyak. Ya, notabene memang kenapa dalam memeriksa batu permata itu kita membutuhkan waktu minimal 2 sampai 5 jam maksimal. Ada yang cuma 1 menit beres, kok. Ya. Ada yang 2 menit beres. Ada yang 5 hari nggak beres, kok. Ya. Ya lu kalau ngeceknya Topaz ya, udah set RI-nya udah pasti, SG udah pasti. Makanya Topaz, bro. ada yang makanya itu yang saya bilang, ada yang 1 menit beres, ada yang 2 menit beres, ada yang 5 hari nggak kelar juga ada. Itulah indahnya di gemological. Itulah kenapa saya jatuh cinta di gemological itu karena itu. Ya, karena ternyata pada saat kita menerawang dalam batu, kita mengalami dunia baru. Other ya, bro. space. Other space. Keren, itu ya? other space itu. Benar-benar Dimana other space. inklusinya menarik dan nggak setiap batu tuh Itu nggak ada yang memiliki sama. dunia yang sama. Nggak ada yang dunia sama. Mau 1000 ruby juga isinya beda semua. Mau 1000 safir juga nggak ada yang sama isinya. Padahal lu udah 17 tahun ya. 17 tahun. Saya di 20 tahun, kamu di 17 tahun. Kita datang ke sana ke luar negeri, kita menentukan satu batu, disodorin di batu apa, kita juga nggak berani Nggak ngomong mau. kan. Ya. Bukan kita nggak berani loh. Di dalam hati, nah ini yang salah. Bukan tidak berani, tetapi kita tidak mau. Karena kita sudah punya etik itu. Karena gini, kalau salah gimana? Iya. Kan karena etik itu. Peridot dengan turmalin, ya, dengan green zircon, Nggak ada yang gampang deh kok. Sama-sama clean dapat spinel blue sama safir. Nah itu udah pusing. Nggak bisa dibedakan. Udah pusing ya kita. Udah Ya? nggak bisa dibedakan kecuali RI. RI first, baru kita ngomong nih, kan gitu. Lah, etik itu ethical itu yang menyebabkan kita tidak berani itu karena ethical dulu. Jadi karena kita sudah tahu polanya harus seperti apa, memeriksanya harus seperti apa, makanya kita nggak berani. Karena sekompleks itu kan, menentukan satu batu itu nggak gampang juga. Apalagi di gemological. Apalagi kita yang benar-benar duduk di lab. Emangnya semudah itu menentukan warna? Wah, berat lah. Kita juga harus punya namanya dog lamp, lampu dog lamp segala macam. Iya, nggak mudah. Even sesimpel color aja kita nggak semudah itu sebetulnya. Apalagi menentukan ini heat treatment, ini tidak, ini apalagi di batu kalsit nih. Login sekarang udah berjalan berapa tahun di Jakarta ya? Masih anak-anak banget. Ini jadi udah hampir 2 tahun. Masih baru 2 tahun? Hampir. Oh, hampir. Gak apa-apa lah. Hampir 2 tahun. Dokternya udah 17 tahun ya. Hampir 2 tahun, hampir 2 Ya, tahun. tapi ini baru 2 tahun nggak masalah lah. Tapi memang selama ini apa yang saya periksa dan saya identifikasi segala macam selalu sama dengan apa yang Login hasilkan. Ya, tapi paling bahkan tidak beberapa ada saya yang meleset, dia yang benar lagi kan. Tapi gini kok, ada satu yang saya mau bicarakan. Jadi, satu, gemologi itu bukan dewa. Oh iya. Kita adalah manusia. Jadi, gemologi itu bukan dewa. Jadi, penting sekali gemologi itu untuk berinteraksi dengan pedagang. Gemologi itu berinteraksi dengan pasar, itu adalah hal yang sangat-sangat saya butuhkan. Untuk saya pribadi nih. Jadi, kenapa? Karena informasi itu kan yang duluan dapat pedagang, bukan gemologi. Masa? Harus dong. Masa? Harus dong kok. Oh iya, untung gua pedagang. Harus dong. Harus. Kenapa? Karena pelaku-pelaku pasar, pelaku-pelaku treatment bukanlah orang laboratorium. Adalah pedagang dulu. So, it's mean kita ngolah TKP dong. Kejadian dulu baru kita olah TKP-nya. Kan begitu. Jadi mereka tahu duluan kok.
Iya dong. Berarti gua pelaku dulu, baru diperiksa sama identifikasi di TKP katanya. Tapi memang begitu. Jadi memang itu. Jadi saya sendiri tidak menutup diri. Saya sih disebut orang yang gini, kalau ini gemologi yang paling japlak nih kalau ketemu sama orang. Lah, karena saya perlu itu. Jadi interaksi dengan gemologi itu bukan hal yang haram. Saya juga tidak mengharamkan untuk berbicara, ngobrol dengan pedagang, karena kita perlu itu, interaksi dengan customer. Makanya guys, kalau kalian punya batu permata, kalian pengen cek keasliannya, kalian boleh datang ke Login. Karena kenapa? Gemologisnya Bisa diajak ngobrol. Bisa diajak ngobrol. Ya. Tapi nanti di belakang kalian lagi ngobrol, yang belakangnya udah mukanya udah asem semua nih. Ngantri. Ya. Wah, batu gua kapan beresnya ini? Gemologinya ngobrol terus katanya kan. Ya, jadi itu. Jadi kesalahan-kesalahan yang ada di laboratory itu bukannya tidak mungkin, walaupun kita ada standar-standarnya untuk menentukan dan mencegah untuk supaya kesalahan itu tidak ada. Nah, gitu. gini, satu yang agak sedikit saya khawatirkan gitu ya, Luis. Apa itu? Saat ini mungkin di pasar Rawabening atau di daerah Rawabening ya, banyak laboratorium yang pemeriksaannya bukan seorang gemologis. Yes. Yang bahkan kita nggak tahu siapa pemeriksanya. Fenomenal itu. Nah, dan itu saya ngelihat di pasar mengeluarkan identifikasi yang sangat keliru gitu kan. Ya, ya. Itu terjadi sih memang. Jadi kita belum mempunyai payung hukum untuk menindak itu. Itu satu. Yang kedua, yang bisa kita lakukan sekarang ini sampai dengan detik ini adalah mengedukasi customer-customer kita. Ketahuilah siapa sih gemologinya. Mereka betul gemologi atau tidak. Lulusannya dari mana. Tahun berapa. Dicek tuh bisa kok. Kan begitu. Kita punya alumni number itu kita bisa cek kok gitu. Kita lu lulus bener nggak sih kan gitu. Lu gemologi bener nggak sih? Itu bisa dicek sebetulnya kalau kita kritis. Cuman ya mudah-mudahan dalam waktu ke depan kita sudah godoko. Jadi saya ketemu dengan beberapa gemologi lab besar, kita sudah kumpul ngobrol, kita akan adakan satu asosiasi lah nanti. Asosiasi profesi. Nah, sekarang kalau misalnya saya pengen tanya, oke lah kita ngomong asosiasi profesi. Apakah nanti itu akan berbase payung hukum terhadap pemeriksa dan yang diperiksanya? Yes, nanti ujungnya akan ke situ. Bagaimana kalau misalnya salah satu batu yang memiliki identifikasi yang salah sehingga terjadinya kekeliruan dalam perdagangan yang merugikan customer. Nah, itu kalau sampai hal itu terjadi, gimana? Dulu gini, pertama saya bilang kalau misalkan asosiasinya terbentuk nih, kita doakan aja supaya cepat terbentuk. Jadi kita nanti akan ada satu stiker yang keluar dari asosiasi seperti ID. Jadi saya Kofrans masuk ke dalam asosiasi itu sebagai gemologi profesi, walaupun tidak sebagai gemological di laboratorium, tetapi sebagai gemologi boleh masuk ke situ. Nah, stiker ini akan dikeluarkan oleh asosiasi yang masuk ke dalam sertifikat ataupun ID. Yang tidak punya itu berarti is not gemological. Nah, sekarang gue pengen kasih tahu dulu di 10 tahun yang lalu ya, mungkin di 2015 lah ya. Gua tuh membuka di bawah naungan Pak Wiranto membuat namanya Asosiasi Abami, Asosiasi Batu Mulia Indonesia. Pada saat itu gua udah memanggil seluruh gemological yang punya laboratorium se-Indonesia. Nah, yang jadi masalah, Luis, sulit untuk membuat satu kesepakatan. Ya, sekarang misalnya Luis dalam Ruby hit no hit. Ya, yang beda ini kok. Kalau dulu itu kita pernah gagal itu karena asosiasinya adalah asosiasi laboratory. Nah, ini kita siasati. Kita siasati bukan asosiasi laboratorium tetapi asosiasi profesi gemologi. Nah, terus yang kedua, Secara individual. ya, ada satu lagi, Luis, yang jadi masalah. Asosiasi ini bisa terbentuk, guys. Tapi dalam membentuk satu asosiasi, Ya, itu kita membutuhkan dana. Nggak mudah juga. Ya. Memang nggak Nah, yang mudah. jadi masalah di Indonesia, pengennya dilindungin, pengennya dihargain, tapi pada saat membayar biaya organisasi, mereka semua pada lari, itu loh, Luis. Jadi begini kok. Sebelum asosiasi terbentuk, paling tidak edukasi yang paling mudah adalah cari tahu gemologinya itu benar-benar gemologi atau tidak.
Itu Ya. pertama itu. Yang kedua, datengin labnya, punya lab beneran atau tidak. Betul. Kan begitu. Atau printer aja. Iya, atau cuman printer cetak doang. Ya. Ada jiji fenomenal nih kok. Saya kan graduated gemologist. Ada yang Google Gemologi kan ada. Itu jiji juga. Google Gemologi kan ada. Nah, Luis, ada beberapa fenomena di masyarakat yang Kalang ini yang cukup bikin confused atau yang kata gua ini salah satu hal yang nggak jelas gitu ya. Apa itu? Mengecek keaslian batu permata dengan menggesekkan batu Anda dengan ke handphone katanya. Aduh, nggak ada kok. Ada korelasinya beberapa ya. Ada korelasinya beberapa karena ada beberapa batu itu yang electric conduction-nya bagus. Ya, elektronik karena dia mengandung sedikit magnet. di Yes, dalamnya. ada yang electric conduction-nya bagus yang mungkin begitu kegeser ke electric conduction bagus, thermal conduction bagus. Itu mungkin kegeser ke handphone mungkin bisa bagus. Tapi kalau untuk batu-batu tertentu kan nggak bisa. Nggak ada, belum tentu Gitu. kita punya Nggak namanya bisa juga. electric conductive-nya bagus atau thermal Exactly. yang bagus. Nah, bagaimana dengan satu lagi fenomena mengecek batu permata dengan diamond selector? Nah, ini yang banyak rancu nih. Ini yang banyak rancu. Orang bilang diamond selector atau presidium tester. Itu orang Sebagai bilang alat soal- uji kekerasan katanya. Ya, itu salah. Memang salah kaprah memang. Memang banyak salah kaprah. Memang diamond selector atau presidium stone tester itu bukan hardness tester. Jadi Ya. memang dia thermal conduction tester. Ya, dia cuma memperhitungkan berapa cepat dia memantulkan Yes. panas yang dikembalikan Yes. dikembalikan dari batu itu Yes. kan. Bukan Jadi hardness tidak tester. menentukan hardness tester Tidak. kan. Cuma kan banyak di pasar kan. Wow, ini kekerasannya 7 kofran. Wow, Yes. ini kerasnya 9 kofran. Kemarin ada customer yang bawa itu ke saya. Sampai bawa itu ke lab. Ya. Ini diamond, Pak. Mm-mm. Tak, bunyi dia. Saya bilang, Pak, itu bukan hardness tester. Pertama, Bapak salah persepsi. Saya jelaskan dulu. Dan yang kedua, karena saking ngeyelnya, saya bilang, Bapak pinjem jamnya dong. Jadi pencet aja ya. Nyala dia. Naik ke Diamond, Pak. Apa jamnya ini diamond, Pak? Baru di situ nalarnya masuk. Oh iya, ini besi ya? Lah itu Pak, tadi thermal conduction tadi itu adalah penghantar panas dan berbasis dari listrik segala macam itu kayak gitu kan. Baru ngeh dia. Kalau nggak begitu nggak ngeh. Jadi Banyak guys, yang lucu-lucu. jadi guys, kesalahan kaprah ini yang sering dilakukan ada orang yang mengatakan gesek batu kalian dengan HP kalau misalnya bergerak itu Nggak batu bisa. asli. Gesek dengan diamond tester kalau kekerasannya di atas berapa itu adalah batu permata asli atau bukan. Nggak. Karena kalau di bawah 5 bukan, kalau di atas 5 bukan. Nggak Aduh, bisa. semua itu adalah salah kaprah. Itu adalah alat advance. Alat advance untuk membantu memperkirakan, oh kira-kira apa sih gitu. Tapi kan bukan mutlak. Gitu. Jadi Guys. bawa aja ke lab gitu kan. Untuk tahu hasilnya asli ya. Gimana kok? Thank you nih udah datang. Siap. Ya, saya doain laboratoriumnya Luis terus maju, semakin Amin. ke depan, semakin lengkap peralatannya. Amin, Ya, amin. semakin lancar dan segala sesuatunya semuanya baik dan Siap, semuanya thank you. keluarganya sehat. Semoga Kofran juga semakin lancar, semakin jaya nih, Richard Ferens nih. Nggak karena gue jadi tentara lagi kok Jaya. Iya juga ya. Jaya di darat, Jaya di laut. Enggak, karena tidak banyak orang yang menjual permata itu be honest. Saya sih cuma titip pesan sama semua yang melihat tayangan ini nantinya, berbelanjalah dengan orang yang honest. Jadi honest itu gampang. Cari taunya gampang. Pasti pakai sertifikat yang benar, ID yang dari lab yang benar, itu indikasinya berarti dia jualannya honest. Itu tuh. Gampang loh, dari situ aja gampang. Guys, login itu salah satu pilihan yang sering saya pakai. Ya, karena kenapa? Ya dapat diskon saya. Selain kita berkawan, ada diskonnya juga khusus dong. Jadi kadang-kadang kalau datang ke sana, sajiannya kopi, kue dan segala macam lengkap gitu. Kalau saya datang ke sana, jadi saya pilih login sebagai salah satu sahabat dari Rich Feran. Siap. Nah, Thank you guys. thank you nih, Luis. Thank you udah waktunya. datang. Thank Dan you. Sukses terus ya. good luck terus ya. Sukses. Oke.